Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Junanto Dipranata dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Psikologi. Di sini saya akan mengangkat permasalahan mengenai kurangnya rasa peduli warga terkait pencegahan kecelakaan. Next. Nah, kemudian di sini juga ada latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengambil permasalahan ini yaitu karena di daerah tersebut atau Jalan Haji Alwi, Gang Cempaka, Tanjung Banjar Arum, RT 5, RW 9, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, merupakan jalur alternatif yang sering dilewati oleh sebagian orang untuk menuju arah Pakis maupun sebaliknya menuju arah Singosari. Karena kurangnya kepedulian warga kawasan tersebut menyebabkan sering adanya laka di daerah itu. Next. Kemudian di sini juga ada identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah ada dua, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Untuk faktor eksternalnya sendiri, di sini karena minimnya rambu pada daerah Jalan Haji Alwi Gang Cempaka menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan dan juga posisi dari jalan itu sendiri yang belokan tajam serta sedikit menurun. Hal ini merupakan beberapa faktor eksternal, namun ada juga faktor eksternal lainnya seperti kurangnya pandangan ataupun penglihatan dari arah tersebut. Karena pada jalan tersebut terdapat dinding atau eh, beberapa semak-semak yang menghalangi pandangan ke arah lainnya. Kemudian juga ada faktor internal. Karena kurangnya kepedulian warga sekitar mengenai permasalahan ini dapat menambah jumlah angka kecelakaan. Karena dari warga sekitar juga enggan untuk menindaklanjuti perihal masalah ini. Eh, Enggan menindaklanjuti permasalahan ini karena kurangnya peduli warga sekitar dalam bentuk tidak adanya iuran warga untuk membeli ataupun eh, memperlengkap rambu lalu lintas yang ada di daerah tersebut. Dan juga tidak ada tindak lanjut dari pengurusan RW sehingga sampai saat ini masih belum ada rambu. Next. Kemudian di sini juga ada wawancara mengenai warga sekitar. Saya Gunadon Pranata dari Universitas Merdeka Malang. Di sini saya mau mencoba wawancara mengenai permasalahan yang ada di silat ini. Kalau dilihat dari tempatnya sendiri kan di sini tikungan tajam gitu kan ya. Dan kemudian juga ada lampunya yang nggak menyala, terus juga rambu-rambunya kurang. Kalau semisal dari kakaknya sendiri ini dari warga sekitar sini tuh pernah nggak kayak mengalami atau ada kejadian orang jatuh atau seperti itu? Pernah mas, biasanya kalau waktu hujan itu biasanya kan orang jalannya turun itu bikin kenceng, jadinya jatuh di tikungan. Terus di sini juga penerangannya kurang. Kalau mungkin dari faktor lain itu kemungkinan kayak seperti apa? Kayak orangnya terlalu kencang saat disetir, jadinya pas waktu tikungan itu nggak bisa ngerem, jadinya jatuh terpleset. Terus kadang ada oli di aspalnya. Oh, kalau dari Nah, mungkin itu cuplikan dari wawancara mengenai warga sekitar, yang dimana warga sekitar itu berpendapat juga karena minimnya rambu lalu lintas dan juga penerangan jalan, ataupun juga karena penglihatan yang terbatas karena terbatasnya oleh semak-semak ataupun hitungannya seperti kebun warga. Nah, itulah yang menjadi faktor yang mengalami ataupun dapat terjadinya kecelakaan. Nah, kemudian juga ada pendapat mengenai wawancara dari ketua RT-nya. Bisa next. Saya dari Fakultas Psikologi dari Universitas Merdeka Malang. Iya.
Nah, di sini saya mau mengangkat Nah, ini banyak untuk video isu dari ketua permasalahan yang RT-nya ada di sendiri. lingkungan sekitar. Mungkin dari bapaknya sendiri, siapa namanya? Kalau nama asli saya Pak Paimen dengan panggilan Bapak Yanto. Oh, Bapak Yanto. Bapak Yanto. Bapaknya di sini ketua RT nggih? Iya betul. Mungkin di sini saya akan sedikit mewawancari Bapak Ya. mengenai permasalahan yang sekiranya ada di lingkungan, kayak semisal dari jalan yang hitungannya tikungan dan kayak banyak kejadian kayak kecelakaan begitu. Kalau semisal dari Bapak sendiri itu pendapatnya bagaimana kalau semisal ada kecelakaan di tempat jenengan kayak gitu? Ya, kalau pendapat saya itu memang kan dari dulu tuh kan mau diusahakan seperti apa spion besar tuh nah itu tapi nggak tahu lagi itu dulu sudah ada yang usulkan tapi nggak ada hasilnya atau gimana dari pihak kelurahan gitu loh dulu gitu katanya RT sebelum saya itu tapi RT yang lama itu ya mungkin dari saya sudah 3-4 RT ke saya itu kalau masalah itu. Terus kalau masalah yang kecelakaan itu memang saya pernah lihat sendiri itu memang pernah tapi orang tuh tahu-tahu jatuh di situ. Oh iya. Ternyata orang itu keselimpret jadi bajunya itu limpet di ruji di apa di girnya motornya itu. Nah di situ jadi orang sini orang cakalan gitu. Nah, mungkin bisa dilihat dari cuplikan video sebelumnya, yaitu karena ada beberapa kejadian mengenai kecelakaan dan juga karena kurangnya rambu lalu lintas ataupun penglihatan yang tidak terlihat secara luas seperti itu. Kemudian di sini juga ada alternatif kebijakan dari pihak ketua RT-nya sendiri. Pada awalnya dari RT sebelumnya juga sudah melakukan peninjauan ulang mengenai permasalahan ini. Mungkin dari alternatif kebijakan ini dari Bapak Ketua RT yang saat ini yang bernama Pak Yanto atau biasanya yang dipanggil Pak Yanto akan meninjau ulang mengenai permasalahan dengan mengajukan ulang pendapat mengenai penambahan rambu ke pihak RW. Nah, kenapa dalam alternatif kebijakan ini dari Ketua RT akan mengajukan ulang kepada pihak RW karena memang ada permasalahan yang sangat kompleks dalam lingkungan warga itu sendiri karena tidak ada iuran ataupun memang ada iuran cuman beberapa orang yang merasa keberatan ataupun tidak membayar pada iuran itu. Mungkin di sini ada cuplikan dari pendapat Bapak Yanto itu sendiri. Bisa di-play. Untuk lingkungan itu sendiri tapi enggak ke RT. Jadi enggak apa kalau dari RT itu ya memang mintai ya ke kantor desa itu. Kantor desa mintai. Itu setahu saya di situ kalau masalah iuran seperti apa itu dana-dana untuk lingkungan gitu enggak ada. Ya memang ya enggak narik gitu loh. Nggak ada tarian seperti itu. Oh ya, berarti hitungannya kalau saat ini kayak bisanya kayak pengajuan dari RT ke kayak kelurahannya gitu Pak? Iya itu. Ya sebetulnya kita sendiri ya mampu tapi ya itu tadi lah dari segi warganya itu loh yang sulit di sini ya. Jadi nggak bisa saya omongin di sini. Nah, kemudian dari cuplikan sebelumnya juga sempat saya singgung mengenai ada beberapa faktor yang mengapa rasa kepedulian warga itu sangat kurang. Mungkin bisa didengar di penjelasan dari bapaknya yang sebelumnya. Kemudian ada usulan kebijakan menurut saya yang dimana melakukan musyawarah ulang ataupun musyawarah terlebih dahulu ke pihak warga sekitar
yang dipimpin oleh ketua RT-nya langsung untuk membahas permasalahan mengenai kejadian kecelakaan. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena memang kawasan itu sering ataupun sangat sering dilewati oleh banyak orang karena itu merupakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan pada jalur utama. Nah, jika ini tidak ditindaklanjuti, maka akan menambah angka kecelakaan ke depannya. Nah, di sini usulan kebijakan yaitu melakukan musyawarah terlebih dahulu ke pihak warga sekitar yang dipimpin oleh ketua RT untuk membahas permasalahan mengenai kejadian kecelakaan karena kurangnya rambu. Nah, setelah mereka musyawarah, kemudian terselipkan untuk iuran warga dilakukan secara aktif untuk memenuhi kebutuhan yang ada di RT tersebut. Mungkin di sini untuk kebutuhannya tidak serta-merta hanya untuk rambu lalu lintas, kemungkinan bisa jadi kebutuhan untuk lain-lainnya. Karena hal ini jika tidak dilakukan ataupun mengandalkan dari keputusan RW, maka akan menghambat ataupun eh, hitungannya itu seperti memperhambat adanya rambu lalu lintas itu sendiri. Karena tidak adanya kepedulian yang ada di warga sekitar. Mungkin usulan kebijakannya seperti itu, kemudian bisa next. Nah, kemudian untuk rencana tindakan dari RT setelah proyek tahunan selesai, yaitu mengenai pembuatan gorong-gorong, Ketua RT akan mengusulkan ulang kepada pihak RW untuk menambahkan rambu yang dibutuhkan di daerah tersebut. Ini untuk rencana tindakan dari Ketua RT itu sendiri. Mungkin bisa next. Nah, kemudian di sini juga ada dokumentasi mengenai jalan ataupun tikungan itu sendiri yang di mana terlihat di gambar satu sebelah kiri itu terlihat eh, jalan yang sangat menikung, kemudian juga arahnya itu sedikit naik ke atas. Kemudian juga di sana terlihat adanya perkebunan warga eh, yang menghalangi penglihatan mata. Oke, next. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai identifikasi masalah, rencana tindakan, kemudian usulan maupun kebijakan dari permasalahan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.